Orang-orang yang diklaim ya oleh Syiah sebagai imam-imam Syiah itu tidak pernah masuk Syiah. Bahkan mereka imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam-imamnya kaum muslimin. Sungguh kalimat banyolan yang keluar dari mulut kotor Ustadz Karbitan ini dengan mengatakan para imam Syiah yang diklaim Syiah tidak pernah masuk Syiah. Kalimat itu sama halnya kami katakan kepada Ustadz Karbitan ini. Muhammad bin Abdul Wahab dianggap imam bagi kelompok Wahabi. Lalu kapan dia pernah masuk Wahabi? Sementara ucapannya yang mengatakan bahwa para imam Syiah itu adalah para imamnya kaum muslimin, itu hanyalah merupakan basa-basi saja. Sebab kelompok Ustadz Karbitan ini tidak pernah menganggap, apalagi mengakui para imam dari keluarga Nabi sebagai panutan bagi muslimin. Bahkan para imam tersebut tidak pernah diperhitungkan akan keilmuannya di hadapan para ulama Ustadz Karbitan ini. Sekarang ini kami buktikan kebohongan pernyataan Ustadz Karbitan ini mengenai sikap para ulama Wahabi yang justru menghina dan melecehkan para imam dari Ahlul Bait Nabi seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 8, cetakan pertama tahun 1986, halaman 229. Ibn Taimiyah berkata, dan Utsman telah mengumpulkan seluruh Al-Quran tanpa diragukan lagi, dan terkadang membacanya di setiap rakaat, sedangkan Ali terdapat perselisihan tentangnya. Apakah dia hafal Al-Quran seluruhnya atau tidak? Memang benar Ali bin Abi Thalib adalah imam kaum muslimin, akan tetapi bukan imam kelompok Wahabi. Karena embah rujukan Ustadz Karbitan ini, yaitu Ibn Taimiyah, telah meragukan beliau alaihi salam apakah hafal Al-Quran atau tidak. Sekarang mari kita simak riwayat yang terdapat dalam kitab ulama yang menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai panutannya. Dalam kitab Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim yang ditaklik oleh Az-Zahabi. Keduanya adalah ulama Ahlus Sunnah. Jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 134. Dari Thabit Maula Abu Dzar, dia berkata sampai pada kalimat, telah berkata Ummu Salamah Ummul Mukminin, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali. Keduanya tidak akan pernah berpisah sampai keduanya menjumpaiku di telaga. Al-Hakim berkata, hadis ini sanadnya sahih dan Abu Sa'id At-Taimi adalah terpercaya, dipercaya, dan keduanya yaitu Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sahih. Bagaimana orang yang diragukan tidak hafal Al-Quran oleh Ibn Taimiyah, sementara Rasulullah pengemban Al-Quran telah menjadikan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai mitranya Al-Quran. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, jilid 4, halaman 50-51. Ibn Taimiyah berkata, begitu juga dengan Abu Ja'far Muhammad bin Ali, termasuk sebaik-baiknya ulama, dan dikatakan bahwa dinamakan Al-Baqir karena dia membelah ilmu, bukan terbelah dahinya karena sujud. Adapun predikatnya bahwa dia adalah orang yang paling alim di zamannya, hal ini membutuhkan dalil. Sedangkan Az-Zuhri termasuk orang yang sezaman dengannya dan dia lebih alim darinya di sisi manusia. Apakah benar yang dinyatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa Imam Al-Baqir bukanlah orang yang paling alim di zamannya? Di dalam kitab Wafayatul A'yan, karya Ibn Khalikan, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Dar Sadir, halaman 174. Ibn Khalikan berkata, Imam Muhammad Al-Baqir adalah seorang yang berilmu, pemimpin besar, dan sesungguhnya beliau dikatakan dengan julukan Al-Baqir karena beliau sangat luas ilmunya. Kami tegaskan, sangat luas ilmunya. Kalimat inilah yang diragukan oleh Ibn Taimiyah. Di dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat, karya As-Safadi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, cetakan pertama tahun 2000, halaman 76-77. As-Safadi berkata, Al-Baqir
adalah Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Abu Ja'far Al-Baqir adalah seorang pemimpin Bani Hashim pada zamannya. Sampai kalimat, beliau adalah sosok yang memiliki kumpulan ilmu pengetahuan, hukum syariat, akidah, kepercayaan dan kemuliaan. Sesungguhnya beliau pantas menjadi khalifah. Dan beliau adalah salah satu dari 12 imam yang mana Rafidhah meyakini kemaksuman mereka. Beliau dinamakan Al-Baqir karena telah memecah ilmu sehingga mengetahui pokoknya dan yang tersembunyi darinya. Lagi-lagi ulama panutan si Ustadz Karbitan ini merendahkan keutamaan salah satu imam dari Ahlul Bait Nabi dengan cara meragukan keutamaan Imam Al-Baqir dengan mengatakan memerlukan dalil untuk membuktikan beliau yang paling alim di zamannya. Dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah jilid 7 halaman 533 sampai 534. Ibn Taimiyah berkata, Bukhari telah meragukan sebagian hadisnya, yaitu hadis Imam As-Shadiq alaihissalam. Ketika sampai kepada Bukhari pernyataan Yahya bin Sa'id Al-Qattan tentangnya, yaitu tentang Imam As-Shadiq alaihissalam. Artinya, pernyataan tersebut adalah penilaian yang tidak baik untuk pribadi imam. Maka dia, yaitu Al-Bukhari, tak pernah membawakan hadis Ja'far As-Shadiq. Pada kitabnya ini juga, ulama panutan si Ustadz Karbitan ini meragukan hadis Imam As-Shadiq alaihissalam dengan mengatasnamakan orang lain. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, jilid 7, halaman 533, Ibn Taimiyah berkata, dan para imam mazhab 4 itu tidaklah di antara mereka yang mengambil kaidah fikih dari Ja'far As-Shadiq. Akan tetapi mereka meriwayatkan darinya beberapa hadis sebagaimana mereka meriwayatkan dari selainnya. Sedangkan hadis selainnya lebih berkali-kali lipat, yaitu lebih banyak dari hadisnya. Dan hadis Az-Zuhri tidak bisa disamakan dengan hadisnya, yaitu hadis Ja'far, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Sekarang mari kita lihat apakah benar yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa tidak ada di antara 4 imam mazhab yang belajar kepada Imam As-Shadiq alaihissalam. Dalam kitab Mu'jamul Mu'allifin karya Umar Ridho Kuhala, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, halaman 495. Berkata Umar Ridho Kuhala, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain Al-Hashimi Al-Quraisy yang digelari As-Shadiq, yang dijuluki dengan Abu Abdillah, imam ke-6 dari 12 imam dalam mazhab Imamiyah. Sekelompok orang mengambil ilmu dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Di antara mereka adalah 2 orang imam, yaitu Abu Hanifah dan Malik. Dari sini jelas bagi para pemirsa mengapa Ibn Taimiyah menyatakan tidak ada di antara 4 imam mazhab yang belajar dari Imam Ja'far As-Shadiq, yaitu karena Ibn Taimiyah sama sekali tidak menganggap Imam Ja'far As-Shadiq sebagai salah satu imam kaum muslimin yang mumpuni dalam hal keilmuan dan bisa dijadikan rujukan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Ustadz Karbitan bahwa Imam Ahlul Bait adalah imam kaum muslimin hanya merupakan pengelabuan. Sekarang mari kita lihat pernyataan lain dari salah satu ulama Ustadz Karbitan ini tentang pribadi Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Dalam kitab Tabdid Az-Zolam wa Tanbih An-Niyam karya Ibrahim Sulaiman Al-Jabhan, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Ri'asatu Idarah Al-Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta, cetakan ketiga tahun 1988, halaman 9 sampai 10. Al-Jabhan berkata, keempat, sungguh telah aku sandingkan nama Ja'far bin Muhammad dengan tanda tanya di beberapa tempat dalam meralat kesalahan yang sudah tersiar, bahwa banyak para penulis kitab yang telah melekatkan kata As-Shadiq, yaitu yang jujur, pada nama tersebut. Kata ini sampai batas telah menjadi sebuah gelar yang maklum baginya, sementara faktanya bahwa penamaan atau penggelaran tersebut, atau lebih tepatnya pencapaian
pencitraan ini tidak layak diperuntukkan pada pribadi yang dikelilingi syubhat, yaitu hal-hal yang tak jelas atau diragukan, dan banyak pendapat mengenai dirinya, serta perkataan-perkataan yang mengandung arti ateisme dan ilhad, yaitu pengingkaran terhadap agama yang ditujukan kepadanya. Karena sekiranya benar kata tersebut datang dari dirinya, yaitu dia memiliki sifat jujur, dan kami berharap itu tidak benar, maka penyebutan as-sadiq, yaitu memberinya gelar yang jujur, berarti mengandung pembenaran atas semua kebohongan besar yang dibawa olehnya. Jika tidak benar, yaitu kata as-sadiq datang dari dirinya, maka penamaan baginya dengan kata itu adalah sebuah pencitraan yang tak beralasan dan tak mempunyai penjelasan baginya. Meninggalkan pencitraan ini adalah sikap lebih hati-hati. Tambahkan pada demikian itu, bahwa saya bukanlah orang pertama yang meragukan perilakunya, yaitu perilaku Ja'far bin Muhammad. Telah ada sebelum saya orang-orang yang semasa dengannya. Mereka menyaksikan sifat congkak, kemewahan, dan hal menerima pemberian-pemberian dari syiahnya. Yang demikian diharamkan baginya, karena dia tak termasuk orang-orang yang berhak memilikinya secara syar'i. Sampai dikatakan bahwa dia membeli sebuah rumah seharga 30.000 dinar di kota Basrah, selain harta benda yang dia infakkan kepada para da'i dan pembawa berita gembira, serta agen-agen rahasia yang menyebarkan kerusakan dan perusakan di tengah umat Islam. Sebagaimana kami tidak mendapati di dalam keterangan para perawi yang thiqah satu nukilan yang sampai kepada kami bahwa Ja'far tidak pernah rela terhadap orang-orang yang memanggilnya, yaitu dengan sebutan as-sadiq. Perhatikan pernyataan salah satu ulama kelompok Ustadz Karbitan ini. Dia bukan hanya tidak menganggap Ja'far as-Sadiq alaihissalam salah satu imam kaum muslimin, bahkan dia meyakini bahwa lafaz as-Sadiq, yaitu yang jujur, tidak pantas disandingkan kepada Imam Ja'far. Artinya, sosok Imam Ja'far as-Sadiq adalah sosok yang tercela dalam pandangannya. Masihkah para pemirsa mempercayai bahwa kelompok Ustadz Karbitan ini mencintai keluarga Nabi dan mengikuti para imam Ahlul Bait? Dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah jilid keempat halaman 58, Ibn Taimiyah berkata, seorang Rafidhah berkata bahwa Ali Ar-Ridha adalah orang yang paling zuhud dan paling alim di zamannya. Mayoritas ulama menimba ilmu darinya. Pada halaman 60, Ibn Taimiyah berkata, adapun ucapan dia, yaitu Rafidhah, bahwa ia, yaitu Ali Ar-Ridha, orang yang paling zuhud dan paling alim, hanyalah klaim semata tanpa satu dalil pun. Setiap orang yang menilai orang lain secara berlebihan bisa saja mengklaim seperti ini. Sementara manusia mengetahui bahwa terdapat orang-orang yang lebih alim dan lebih zuhud dari dia. Maksudnya dari Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Seperti Syafi'i, Ishaq bin Rahawai, Ahmad bin Hambal, Ashhab bin Abdul Aziz, Abu Sulaiman Ad-Darani, Ma'ruf Al-Khurki, dan orang-orang seperti mereka. Selain itu, tak seorang pun dari ahli hadis mengambil sesuatu, yaitu ilmu darinya, dan tidak meriwayatkan hadisnya di dalam 6 kitab sumber hadis, yaitu Kutub As-Sittah, melainkan Abu As-Salt Al-Harawi dan orang-orang seperti dia meriwayatkan hadisnya, yaitu hadis Ali Ar-Ridha alaihissalam, sebuah naskah dari nenek moyangnya yang di dalamnya terdapat kebohongan-kebohongan. Benarkah tidak ada ulama yang menimba ilmu dari Imam Ridha alaihissalam? Mari kita buktikan kesaksian ulama Ahlus Sunnah berikut ini. Dalam kitab Kashful Khafa karya Al-Ijluni, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid pertama yang diterbitkan oleh Maktabatul Ilmil Hadis, halaman 36. Al-Ijluni berkata, ketika Ali bin Musa Ar-Ridha masuk ke kota Naisabur menunggangi keledai, maka keluarlah para ulama di negeri itu untuk mendatanginya. Di antara mereka Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawai, Ahmad bin Harb, dan Muhammad bin Rafi. Mereka bergelantungan pada kekang kendaraan beliau. Ishaq bin Rahawai berkata kepada beliau, demi hak ayah-ayah Anda yang suci, sampaikanlah kepada kami satu hadis yang engkau dengar dari ayah-ayahmu.
Karena kebencian kepada para imam Ahlul Bait, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa Ishaq bin Rahawayh lebih alim dibandingkan Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Namun pada kenyataannya justru Ishaq bin Rahawayh yang menimba ilmu dari Imam Ali Ar-Ridha. Dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah jilid 6 halaman 387, Ibn Taimiyah berkata, Ali bin Al-Husain, putranya Abu Ja'far dan putranya Ja'far bin Muhammad, mengajari orang-orang apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh para ulama di zamannya. Sesungguhnya ada banyak orang di masa hidup mereka, yaitu di masa hidup Ali bin Al-Husain, Abu Ja'far dan Ja'far bin Muhammad, yang jauh lebih berpengetahuan dan lebih berguna bagi umat dibanding mereka. Sampai pada kalimat, adapun setelah 3 orang ini seperti 2 askari, yang dimaksud adalah Imam Ali Al-Hadi dan Imam Hasan Al-Askari. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang berguna untuk umat. Kami tegaskan, mereka tidak memiliki pengetahuan yang berguna untuk umat. Tidak pula memiliki kekuatan yang digunakan untuk membantu umat. Sesungguhnya mereka sama saja seperti anggota keluarga Bani Hashim lainnya, memiliki kemuliaan dan kedudukan serta pengetahuan yang mereka butuhkan di dalam Islam dan agama seperti orang lain semisal mereka. Pengetahuan tersebut adalah yang diketahui oleh kebanyakan orang awam kaum muslimin. Masihkah dipercaya orang semacam Ibn Taimiyah dan para pengikutnya, termasuk Ustadz Karbitan itu, bahwa mereka mengikuti para imam Ahlul Bait? Di dalam kitab yang sama, jilid 2, halaman 470 sampai halaman 473, Ibn Taimiyah berkata, orang yang berakal tidak akan ragu bahwa merujuk kepada sosok seperti Malik, Ibn Abi Za'bi, dan Ibn Al-Majishun, sampai pada kalimat, dan selain mereka. Karena satu orang dari mereka pasti lebih alim di dalam agama Allah dan Rasul-Nya dibandingkan 2 askari itu, yaitu Imam Ali Al-Hadi dan Imam Hasan Al-Askari. Jikalau salah satu dari keduanya mengeluarkan fatwa, maka kembali kepada ijtihadnya, yaitu ijtihad salah satu dari ulama yang telah disebutkan lebih utama dibandingkan fatwa salah satu dari keduanya, yaitu lebih utama dari fatwa Imam Ali Al-Hadi dan Imam Hasan Al-Askari. Bahkan hal itu hukumnya wajib. Bagaimana tidak jikalau fatwa tersebut, yaitu dari 2 imam ini, dinukil dari Rafidhah, maka wajib bagi orang seperti 2 askari dan yang semisal keduanya untuk belajar kepada salah satu dari mereka. Kami tegaskan, untuk belajar kepada salah satu dari mereka. Dengan bukti ini menunjukkan kebohongan klaim si Ustadz Karbitan ini bahwa mereka mengakui para imam Syiah adalah para imam kaum muslimin. Sekarang mari kita simak langsung pernyataan dari 2 ulama Wahabi ketika mengomentari Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Hussein. لا بس هناك من العلماء من قالوا يعني لو فضلنا يعني معاوية كاتب وحي وصحابي جليل. نعم. الحسين كان من صغار الصحابة. نعم. يعني آل بيت النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان نعم. والعربي. لو لم يكن آله إلا قرابته. نعم. صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. نعم. يعني عايزين نقول بقدر فائدة هؤلاء العظام من آل البيت للإسلام. نعم. بقدر ما ننزلهم. نعم، منازلهم التي أرادها الله التي أرادها الله فيه. إنما منهم من كان سكيرا، منهم من كان قاتلا في اليمن زي يحيى بن الحسين. نعم. يعني الحسين لا أول من قتل ولا آخر من قتل ولا قتلته بشعة، وإنما صورتها الحكاية. السيد الحسين الرجال يعني عاش ابن أمير إلى أن مات وفي لحظة من اللحظات آخر حياته في ساعة من الساعات وقتل. يعني تستحق، يعني قضية ما تستحق، لكن الفرس دقوا عليها الوتر مالهم في سبيل أن يصنعوا قضية. مصيبة شنو؟ الحسين رجل عاش أمير وعاش فيه، يعني ما حد يقول لك ليش تقول الزبير أخطأ، لكن قول الحسين أخطأ في خروجه على يزيد. يقول لك شلون تقول هذا الكلام؟ يابا أخطأ، يعني مثل ما تقولون أخطأ الزبير، مثل ما تقولون الزبير أخطأ وطلحة وعائشة ومعاوية. ليش هذول يصير يخطئون مع أن الزبير وطلحة أفضل من الحسين، ومع أن علي أفضل من يزيد؟ يعني ليش ما يصير؟ إخواني، هل الحسين شهيد؟
نعم أسأل، هل الحسين شهيد؟ راح تدوخون بهاي الأسئلة مو؟ بس راح تشوفونها هذه الأسئلة طبيعية. لنفرض أن يزيد عمل أشياء تنكر. طيب يزيد بويع بيعة شرعية، ويزيد إمام، ويزيد أمير للمؤمنين، وبايعته الأمة جميعا. أولا قبل ما تبايع الأمة جميعا، الخليفة اللي قبله هو الذي أوصى له بالخلافة بعد ما استشار، واستشار من؟ تعقد شورى على بيعة حاكم كما عقدت ليزيد بن معاوية ليزيد. فيزيد خليفة شرعي، ويصير يزيد يقتل الحسين؟ يصير، لأنه خرج عليه مثل ما علي قتل طلحة والزباج. فالحسين يقتل، حده القتل، وإذا كان حده القتل كيف يكون شهيدا؟